Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas IK3C izin mempresentasikan diri, yaitu tentang tugas analisis data pariwisata Indonesia menggunakan Apache Spark dan PySpark. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Faizia, nomor presensi 11. Perkenalkan, nama saya Rahmastiani Puji Asrianti dengan nomor presensi 19. Perkenalkan, nama saya Reza Usna Karim, nomor absen 20. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan proyek kami. Jadi, proyek kami ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama menginstal dependensi, yang selanjutnya dengan import library, inisialisasi Spark Session, yang keempat yaitu load dataset, terus yang selanjutnya itu export data, yaitu menampilkan skema, terus selanjutnya itu ada statistik descriptive, selanjutnya itu check missing values dan duplikasi, selanjutnya itu data cleansing, yang selanjutnya itu transformasi dan enrichment data. Selanjutnya itu dengan ada beberapa analisis, yaitu sampai 7. Yang pertama analisis 1 dengan distribusi destinasi per kota. Yang analisis kedua yaitu distribusi kategori wisata. Analisis 3 yaitu distribusi harga. Analisis 4 itu top 10 destinasi wisata terbaik. Analisis 5 yaitu korelasi rating versus harga. Analisis ke-6 yaitu demografi user. Analisis ke-7 yaitu distribusi rating user. Analisis ke-8 yaitu yang selanjutnya adalah machine learning, yaitu recommendation system atau ALS. Selanjutnya itu machine learning, yaitu clustering key means. Yang selanjutnya itu adalah analisis hasil clustering. Yang selanjutnya itu adalah evaluasi model lengkap dengan ringkasannya. Oke, kami akan melanjutkan dari presentasi PPT kami. Untuk latar belakang dari proyek ini adalah Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar di berbagai daerah, namun wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memilih destinasi yang sesuai preferensi, menentukan anggaran perjalanan, menentukan rekomendasi wisata yang relevan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan Big Data Analytics dengan Apache Spark dan PySpark untuk melakukan analisis data dan membangun sistem rekomendasi data wisata. Kemudian untuk tujuan proyeknya, yang pertama ada menganalisis data pariwisata Indonesia, kemudian nomor 2 ada mengetahui pola distribusi destinasi wisata, yang ketiga ada menganalisis perilaku pengguna, yang keempat ada membangun sistem rekomendasi wisata, dan yang kelima ada melakukan segmentasi destinasi menggunakan machine learning. Yang selanjutnya itu tentang dataset, yaitu dataset yang digunakan yaitu Tourism with ID dengan deskripsi data destinasi wisata. Dataset kedua yaitu dataset user, yaitu tentang data pengguna. Yang ketiga itu tourism rating, yaitu rating pengguna. Yang terakhir adalah package turis, yaitu paket wisata dengan jumlah data 400 destinasi wisata, 300 pengguna, 10.000 data rating, dan kurang lebih 100 paket wisata dengan sumber yaitu Kaggle Indonesian Tourism Destination. Selanjutnya, teknologi yang digunakan adalah yang digunakan. Tools dan frameworknya ada Python, Apache Spark, PySpark, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Itu dataset untuk data cleaning, lalu transformasi data, lalu analisis data, lalu machine learning, dan terakhir visualisasi. Kemudian ada data preprocessing, yang pertama ada data cleansing, yang dimana itu mengecek missing value, kemudian menghapus data duplicate, kemudian validasi rating 1-5, kemudian validasi harga tiket. Kemudian untuk transformasi datanya itu ada price kategori, rating kategori, duration hours, kemudian normalisasi harga, dan encoding kategori and density. Kemudian hasilnya yaitu dataset siap digunakan untuk analisis dan machine learning. Yang selanjutnya yaitu analisis 1, itu distribusi destinasi wisata per kota. Dengan hasil yaitu Yogyakarta memiliki jumlah destinasi terbanyak, disusul Bandung dengan berada pada posisi kedua. Yang ketiga itu Jakarta memiliki jumlah destinasi yang cukup besar, dan yang terakhir adalah Semarang dan Surabaya dengan relatif lebih sedikit. Dengan insight, konsentrasi destinasi wisata terbesar berada di Yogyakarta dan Bandung. Untuk analisis kedua yaitu distribusi kategori wisata. Hasilnya, kategori yang paling banyak ditemukan yaitu taman hiburan dan budaya. Kategori dengan rating tertinggi ada cagar alam dan bahar.
Untuk insight-nya, wisatawan cenderung lebih menyukai wisata berbasis alam dibanding wisata buatan. Kemudian untuk analisis ketiga yaitu ada distribusi harga tiket masuk, yang dimana hasilnya itu sebagian besar destinasi termasuk kategori gratis dan murah. Kemudian hanya sebagian kecil yang masuk kategori mahal. Kemudian Jakarta memiliki variasi harga paling besar. Untuk insight-nya yaitu pariwisata Indonesia cukup terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu analisis 4 dengan top 10 destinasi wisata terbaik. Dengan hasil destinasi budaya dan alam mendominasi peringkat 30 destinasi dipilih berdasarkan rata-rata rating pengguna, dengan hanya destinasi dengan minimal 5 ulasan yang digunakan. Destinasi terbaik terbesar di beberapa kota dan kategori, dengan insight yaitu wisata budaya dan alam mendominasi peringkat teratas, menunjukkan bahwa wisatawan lebih menghargai pengalaman autentik dibanding fasilitas semata. Hasil ini dapat digunakan sebagai rekomendasi unggulan bagi pengguna baru. Untuk analisis kelima yaitu korelasi harga tiket dan rating. Hasilnya menunjukkan nilai korelasi Pearson mendekati 0. Tidak ditemukan hubungan linear yang kuat antara harga dan rating. Destinasi murah maupun gratis dapat memperoleh rating tinggi. Nah, untuk insight, kepuasan wisatawan tidak ditentukan oleh harga tiket. Faktor lainnya seperti pengalaman wisata, fasilitas, aksesibilitas, nilai budaya, dan lebih berpengaruh terhadap rating. Kemudian untuk analisis keenam yaitu profil dan demografis pengguna, yang dimana hasilnya itu mayoritas pengguna berusia 20-35 tahun, kemudian pengguna banyak berasal dari Jakarta, Bandung, dan juga Yogyakarta. Untuk insight-nya, yang pertama ada generasi muda menjadi pengguna utama aplikasi wisata digital, kemudian kota besar memiliki tingkat penggunaan aplikasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu analisis 7 dengan distribusi rating pengguna. Dengan hasil rating 5 memiliki jumlah yang tinggi, rating 1 juga cukup banyak, rating tengah yaitu 2-4 relatif lebih sedikit. Dengan insight terjadi fenomena G-shape distribution, yaitu pengguna lebih sering memberikan ulasan ketika sangat puas. Pengguna juga aktif memberikan ulasan ketika sangat kecewa, dan pengalaman biasa cenderung tidak menghasilkan ulasan. Untuk machine learning, tujuannya untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan karakteristiknya. Fitur yang digunakan ada price, rating, kategori, dan city. Untuk penentuan klasternya menggunakan elbow method, dan hasilnya nilai optimal adalah key-nya adalah 4. Kemudian untuk hasil clusteringnya yaitu segmentasi destinasi wisata. Untuk 0 karakteristiknya taman dan hiburan premium. Kemudian untuk 1 yaitu budaya dan sejarah terjangkau. Untuk yang cluster 2 yaitu alam dan rekreasi gratis. Yang ketiga belanja dan kuliner sedang. Kemudian untuk manfaatnya yaitu mempermudah pengelompokan destinasi sesuai karakteristik dan kebutuhan wisatawan. Dengan kesimpulan bahwa analisis Big Data berhasil mengidentifikasi pola distribusi destinasi wisata di Indonesia. Dengan kota Yogyakarta dan Bandung memiliki jumlah destinasi wisata terbanyak, wisata alam dan budaya memperoleh rating yang lebih tinggi dibanding kategori lainnya. Harga tiket tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap rating destinasi wisata. Sistem rekomendasi berbasis ALS berhasil memberikan rekomendasi wisata secara personal. K-means clustering berhasil mengelompokkan destinasi wisata ke dalam 4 segmen utama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.